Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Soleh Darmawan. Ini adalah video part ketiga, yaitu yang berisikan tentang simulasi dari video part 1 dan part 2 yang berisikan tentang konsep dan alat serta alat dan bahan yang dituliskan oleh teman-teman saya. Maaf, sebelum kita mulai simulasi, saya akan sedikit menjelaskan tentang konfigurasi yang saya pakai. Di sini saya menggunakan gateway DHCP ya, DHCP tidak statik karena DHCP sedikit lebih mudah diaplikasikan. Nah, pertama kita akan masuk ke dalam ini, memberikan IP pada switch. Kita langsung saja. Di sini kita harus tahu di manakah kabel yang menghubungkan switch dan router berada, yaitu di sini ya, FA0/0. Nah, kita buka router. Nah, di sini tadi sudah saya ketikkan. Nah, di sini ya. Bentar. Nah, di sini kita enable config terminal, kemudian ini interface tadi FA0/0, kemudian IP DHCP pool RESC adalah nama ruang ya. Setelah kata pool ini kita bisa tambahkan ruang yang akan kita namai switchnya. Kemudian networknya di sini saya menggunakan IP kelas C, yaitu 192.168.1.0. Di sini saya mulainya dari 1 ya, agar enak saja urut gitu. Dan ini adalah gateway-nya, subnet. Kemudian kita terapkan ke router dengan IP ini 1.1, dan networknya 88. Kemudian kita exit lagi, kemudian kita CTRL-C, kemudian write. Nah, kemudian akan muncul building configuration. Nah, setelah muncul building configuration, kita masuk ke config, kemudian tadi flash ethernet 0/0. Kita masukkan juga ini IP-nya yang telah kita buat tadi, dan jangan lupa kita on-kan. Nah, setelah selesai kita bisa silang. Nah, kemudian kita akan mengeceknya ya. Kita klik tombol ini seperti amplop ini ya. Kita dari ini isi yang nanti ke router. Nah, sudah sukses. Nah, kita akan menggunakan konsep seperti itu pada setiap switch yang ada pada gedung-gedung ini ya, 3 gedung ini ya. Semuanya menggunakan konfigurasi dengan IP yang berbeda-beda. Tadi tadi kan 192.168.1, di sini nanti titik 2, sini nanti titik 3, dan di sini adalah titik 4, dan seterusnya sampai semua switch terhubung. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam memberikan IP pada router untuk menyambungkan antara router ke router antar lantai ya. Nah, sebelum itu kita akan cek dulu apakah nanti setelah kita ini kita akan memberikan IP ya, sama seperti tadi. Kita cek dulu di manakah portnya. Di sini ada FA40/0, di sini juga 40. Nah, untuk router ini kita harus memberikan IP pada kedua portnya ya. Port ini dan port ini kita harus menggunakan IP yang sama, namun beda di bagian ininya, belakangnya di sini. Nah, di sini IP yang saya pakai adalah 192.168.3.0.1. Nah, router saya beri IP mulai dari 30 sampai habis nantinya. Nah, di sini adalah 1.1 ya, 30.1 di FA0 di router ini, router lantai 1, kemudian di router lantai 2 kita di FA40 juga, sama di FA40 juga. Nah, kita yang membedakan adalah ini ya, yang belakang ya. Bisa tadi di lantai 1.1, di sini titik 2. Nah, setelah itu kita akan masuk ke kita ke lantai 1 dulu, kita ke RIP. Nah, RIP ini kita akan memasukkan IP dari setiap switch 1, 2, 3, 4
ke dalam RIP ini. Nah, ini tadi 1, 2, 3, 4. Nah, di sini adalah tambahan, di sini adalah IP dari router yang di FA40 tadi. Nah, di sini. Tapi ingat ya, untuk di RIP di belakangnya kita kasih 0 semua. Oke, setelah selesai penambahan IP di sini, kita akan cek harusnya setelah kita tambahkan semua switch ini, IP switch ini bisa terkonek antara satu komputer di ruang ini dan di ruang ini. Kita coba saja, kita bagi di sini. Nah, sukses. Nah, kemudian untuk mengkonekkan antar gedung tadi kita di sini ada IP ini 330 ya, 30.0. Nah, 30 ini untuk menyambungkan daripada ke router ini, router ke lantai 2 yang di lantai 2. Router lantai 2. Nah, di sini. Di sini sebelum kita menambahkan juga, tambahkan juga IP routernya, kemudian ini juga IP dari setiap switch yang ada di lantai 2 ya, dari 5, 6, 7 tadi kan 4, 5, 6, 7. Nah, tambahkan juga di sini namanya. Kemudian kita akan coba cek apakah berhasil. Jadi di sini coba. Nah, sudah berhasil. Begitu juga dengan kita ke lantai 2, kita berikan juga dari sini, dari port ini. Kemudian sampai semua antar satu gedung dapat terkonek ya. Kita coba dulu dari lantai 3 ke lantai 1 apakah berhasil. Nah, sudah berhasil. Berarti satu gedung ini sudah terkonek. Dari gedung semua komputer E6 ini sudah terkonek. Nah, setelah satu gedung semua bisa terkonek, kita akan mencoba untuk mengkonekkan antar gedung. Nah, sama seperti sebelumnya, kita cek dulu ya. Portnya di mana? Di sini 5, di sini 4. Seperti biasanya FA0 37.2. Sini 37.1. Jangan lupa ditambahkan di RIP-nya. Nah, sekarang kita bisa mengirim pesan dari gedung 1 ke gedung yang lainnya. Nah, sudah sukses. Nah, kemudian untuk di sini di server pertama seperti tadi kita berikan dulu IP pada port ini ya, IP pada port ke router berapa ini? Nah, 3.0 3/0 ya. 38.1 ya, masih di 92.168.38.1. Kemudian kita menuju ke router, masuk ke desktop, IP konfigurasi. Terus kita tambahkan IP-nya sama seperti router tadi, yang membedakan adalah yang belakangnya. Ini tadi 1, sekarang 2. Kemudian subnet masknya sama 255.255.255.0. Default itu gateway-nya tadi yang ada di router, sedangkan DNS servernya masuk 888. Nah, setelah selesai, kemudian lanjut ke dalam cloud ya. Nah, untuk cloud ini kita masuk ke DSL, kemudian untuk di sini kita dapat mengetahuinya daripada di sini. Nah, di sini ada modem 4, kemudian di sini ada ETH6 ya, ETH6 dan modem 4. Nah, kita cari saja di sini modem 4, di sini ETH6, kemudian kita klik ADD. Nah, setelah selesai, untuk di modem kita tidak ada apa-apa ya, tidak ada konfigurasi apa-apa. Nah, kemudian kita akan coba cek ya di server. Sebentar, kita hapus dulu nih. Dari server ke sini, coba sini. Nah, sudah successful, berarti semua dari gedung dapat terkonek ya. Nah, kita dapat ke server. Nah, semua sudah successful, semua sudah berhasil semua. Nah, di sini kami menambahkan fitur yaitu sharing printer wireless menggunakan tambahan access point. Nah, di sini untuk konfigurasi access point-nya sebentar saya cari dulu karena
Bentar, saya coba cari contoh konfigurasinya. Nah, nah di sini. Sama seperti tadi, kita enable config terminal, interface-nya jangan lupa interface kita bisa ngecek lewat sini ya. Maaf tadi ini ya. Oh ya, ini kita di sini di F30 IP DHCP pool, kita namai karena ini di lantai 2 kita V2 network. Di sini untuk setiap akses point yang ada pada gedung kita berikan IP di 40.0 ya, tidak ada yang beda, kemudian BNS-nya masih sama, eksis. Kemudian nah di sini kita sudah selesai ya sampai di sini, kemudian kita silang saja. Kemudian kita akan masuk ke dalam access point. Kita ke port 1. Di sini saya namai E622, ini melambangkan lantai ya. Kemudian untuk jumlah maksimum tersambungnya ini kita 10 saja. Di sini untuk keamanannya kita WPA2-PSK dengan kode 1 sampai 8. Nah, untuk mengkonekkannya di sini printer, kita buka printer dulu. Pertama kita ke physical dulu, ininya portnya tuh harus diganti dulu ya, kita matikan dulu, kita ganti portnya, kemudian kita pasang port, kita aktifkan lagi. Nah, karena kita menggunakan DHCP di sini, ingat ya, ininya diganti DHCP juga. Kemudian kita ke wireless dan masukkan nama WiFi dan sandi seperti biasa. Oh ya, kemarin tadi saya lupa memberitahu bahwa untuk komputer juga sama, karena kita menggunakan DHCP, konfigurasinya kita ganti juga dengan gateway-nya DHCP. Nah, semua PC ya. Nah, di sini kita juga ada spot area ya. Nah di sini juga sama IP-nya 192.140 ya. Di sini untuk laptop sama seperti printer, kita harus mengganti dulu. Kemudian config DHCP ke wireless dan masukkan nama dan password. Sama untuk tablet dan smartphone juga sama. Di sini kita akan coba ya, tadi kita tetapkan printer, kita coba yang di sini aja. Nah, di sini ada yang sukses atau tidak. Nah, sudah sukses. Oke, semua sudah tersambung dengan baik. Mungkin sekian saja simulasi dari saya. Atas kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.